Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Nah teman-teman, ini menginjak puasa ke-5. Di sini pagi hari aku bergegas ke Mang Sayur untuk belanja mingguan ya teman-teman. Seperti biasa kebutuhan stok lauk sayur. Tapi kayaknya ini bukan untuk 1 minggu ya. Jadi aku belanja sehabisnya aja gitu. Berhubung tuh minggu kemarin aku belanja total habis 110.000 ya di Mang Sayur juga, itu udah cukup buat semingguan. Terus masih ada budget anggaran 40.000 ya, karena tiap minggu biasanya aku menganggarkan 150.000, tapi ini nanti sambung ke minggu kedua gitu. Pokoknya ini nanti totalan aja lah untuk budgetnya. Biasanya tuh aku menganggarkan budget belanja mingguan itu sebulannya 600.000, jadi kalau dibagi per minggu itu 150. Tapi untuk totalan akhirnya nanti pas evaluasi budget bulanan bisa ketebak gitu ya berapa. Oke, aku udah selesai belanja, jadi tadi nggak nge-record semua. Terus ini langsung aku mau cuci protein hewani yang aku beli. Jadi hari ini aku ada beli 2 jenis protein aja. Ini ada 2 bungkus ayam ya, per bungkusnya tuh 10.000. Dada ayam, mau aku cuci ya, mau aku bersihin jeruk lemon juga, karena di rumah kebetulan lagi ada jeruk lemon yang waktu itu dikasih sama temennya suami aku. Terus ada cuminya tuh lagi mahal segitu 12.000, tapi ya aku beli aja buat variasi menu ya teman-teman. Tadi sebenarnya ada ati ayam 12.000 juga, isinya banyak tapi tuh nggak ada ampelannya. Kalau aku tuh lebih suka ati ayam yang ampelanya gitu loh. Tapi aku pikir-pikir gitu ya, kalau aku beli ati ayam nanti suami aku nggak makan karena dia tuh nggak bisa makan jeroan. Jadi ya udahlah aku beli cumi sama ayam. Nah, kalau cumi dia masih makan tapi harus digoreng tepung gitu. Kalau yang disambal atau dimasak macam-macam tuh nggak makan juga. Karena tuh suami aku agak picky ya. Kalau makan tuh untuk seafood tuh kurang doyan, nggak doyan malah. Jadi ya udah aku belinya kayak gini aja. Terus semalam kan aku udah beli telur sekilo ya, jadi bisa buat tambah-tambahan proteinnya. Ini kayaknya nanti buat 3 harian aja lah, aku nggak mau yang terlalu capek food prep, terus nggak mau yang mati gaya gitu dalam menyusun menu seminggu, jadinya kayaknya buat 3 harian aja. Untuk di kulkas stoknya tuh masih ada nugget, perkedel, terus juga sayurnya masih ada kacang panjang, untuk cabai bawang masih ada juga, jadi aku nggak beli perbumbuan. Nah ini berhubung ayamnya tuh ada yang benar-benar pure daging, jadi sebagian aku potong atau iris tipis-tipis ya buat dijadikan ayam crispy atau fillet crispy, karena suami aku suka banget olahan ayam yang dibikin fillet crispy. Jadi ini aku potong secukupnya aja, berhubung karena kita di rumah cuma berdua, jadi ya pokoknya secukupnya lah, kayaknya ada berapa ya, 12 potong kali. Terus yang sisaan ayamnya nanti mau aku ungkep buat stokan ayam goreng. Karena ini kan cuma buat stokan 3 harian gitu ya teman-teman, 3 atau 4 hari, 3 hari sih biasanya. Teman-teman, ini udah mau berakhir minggu pertama puasa ya. Rasanya kayak gak berasa udah memasuki hari kelima aja, bentar lagi 6 dan 7 dan masuk ke Ramadan minggu kedua. Dulu saat aku masih jualan kue, biasanya tuh awal Ramadan udah yang sibuk banget teman-teman. Karena biasanya tuh aku ada target gitu ya, untuk pesanan kue lebaran itu harus selesai semuanya di minggu kedua, akhir minggu kedua gitu. Dan itu tuh rasanya benar-benar capek. Meskipun ya alhamdulillah ya penghasilannya memang benar-benar lumayan lah, sangat lumayan karena kan penghasilan musiman. Tapi tuh karena sekarang aku udah banyak tugas gitu ya teman-teman, udahlah jadi ibu rumah tangga juga, yang suami aku tuh tiap hari kerja kecuali hari Minggu, terus pulangnya aku kan harus nyiapin juga ya makanan suami, jadinya ya mengurangi. Karena sejujurnya ya teman-teman, aku tuh nggak cuma capek fisik loh, tapi juga capek mental gitu ya, kayak dikejar-kejar pesanan, terus juga kadang tuh ada ya pokoknya kadang tuh psikologisnya dulu capeknya karena mungkin kondisi saat itu suami aku lagi terkena dampak pekerjaannya, lagi nggak kerja gitu ya. Jadi tuh kayak udah capek fisik, ngerjain orderan, terus pikirannya ikut capek gitu, harus
target segini gitu ya, supaya tuh kebutuhan dalam 1 bulannya cukup. Kalau bisa sih nggak hanya 1 bulan gitu ya, bisa untuk stok sampai 3 bulan. Kok stok sih? Maksudnya penghasilannya bisa untuk hidup sampai 3 bulan kemudian gitu. Itu tuh lumayan capek, apalagi kan perempuan ya, kalau misalnya kita kan punya tugas rumah tangga di rumah, terus juga belum lagi ngurusin kerjaan atau jualan gitu. Memang makanya bener ya, di dalam Islam tuh memang kewajiban utama yang mencari nafkah itu adalah suami. Perempuan itu bener-bener ibaratnya kalau ada pekerjaan pun bukan untuk tambah-tambah keuangan rumah tangga, tapi ya untuk berkreasi gitu ya. Karena kalau nggak bisa memanage mindset, pemikiran, dan tenaga tuh bisa bakalan stres banget gitu loh. Aku tuh sempat merasakannya juga ya teman-teman, kayak capeknya tuh berasa sampai sekarang. Dan kalau aku flashback ya, diinget-inget gitu, suami aku alhamdulillah mulai kerja lagi itu pada bulan, kalau nggak salah September 2024. Jadi kan lumayan ya, baru kerja lagi. Nah dari situ tuh aku udah mulai lumayan lega, karena ya secapek-capeknya tugas rumah tangga gitu ya, jadi tetap bisa dihandle lah daripada udah capek jadi ibu rumah tangga terus ngurusin kerjaan juga, yang mana targetnya harus untuk membackup kebutuhan rumah tangga. Itu tuh rasanya kayak mau nangis gitu loh, cuman ya saat itu dikuat-kuatin. Ya, malah jadi curhat. Nah, oke, ini aku bongkar belanjaan aku. Tadi ada beli ubi sih? Daun ubi atau daun ketela. Ini tuh harganya berapa ya? Tadi 3,5 atau 4.000 gitu. Terus ada labu siam, harganya kalau nggak salah nih ya teman-teman, aku tuh suka lupa karena Mang Sayur juga nggak ngasih catatan. Si labu siam itu sekitar 4.000 atau 4.500. Terus timunnya itu 3.500. Bumbu marinasi 1.000, santan instan 4.000, terus rebonnya itu 1.000. Terus tadi kan aku ada belanja protein hewani ya, ayam sama cumi. Nah, untuk cuminya itu harganya 12.000, isinya tuh semprit banget, tapi ya udahlah ya buat variasi menu. Terus untuk ayamnya itu per plastik harganya 10.000, aku beli 2. Nah, ini tuh ayamnya aku bagi 2 wadah ya. Yang pertama tuh yang aku fillet buat bikin ayam crispy, terus yang kedua ini bagian biasa potongan buat aku ungkep. Tadi tuh aku beresin atau cuci protein hewaninya tuh pagi banget, terus aku bongkar belanjaannya tuh agak siang. Makanya tuh si protein hewaninya udah aku simpen dalam kulkas ya, dalam freezer, jadi udah agak membeku. Terus totalan belanja aku kali ini tuh 49.500. Jadi nggak tau lah, pokoknya harganya tuh apa aku yang salah dengar atau gimana, pokoknya segitu lah ya totalannya. Kalau di Mang Sayur tuh nggak dikasih catatan teman-teman, beda kalau di kios sayur. Tapi menurut aku tuh lebih ekonomis di Mang Sayur. Terus juga kayak bahannya tuh udah yang dipilih yang bagus-bagus, nggak ada yang busuk. Terus semalam berhubung aku udah beli telur sekilo di minimarket lokal. Jadi tadi pagi udah aku cuci sekalian telurnya, maksudnya kulit atau cangkang telurnya. Terus udah aku tirisin karena aku biasanya tuh simpan telur dalam kulkas kan. Jadi tuh telurnya harus dalam keadaan bersih, nggak ada telek-teleknya atau nggak ada kotoran ayamnya. Biar nggak itu ya geli gitu, biar bersih aja. Aku simpan dalam kulkas supaya tuh awet gitu, telurnya nggak cepet cair. Jadi tuh kayak kuning telur sama putih telurnya tuh tetap utuh. By the way, hari ini tuh aku seneng banget nemu timun yang kecil-kecil ini, karena menurut aku timun yang mini kayak gini enak banget dilalap, apalagi bareng ayam goreng sama sambal. Hari ini nggak beli ikan, lupa banget pengen beli ikan pindang atau sejenisnya ya, ikan cuek ataupun apa tuh namanya lah, pokoknya sejenisnya, kayak lagi kangen tapi kelupaan. Jadi besok-besok lagi kalau stokannya udah habis nanti pengen beli ikan juga. Ikan itu sih ya, ikan yang udah direbus tuh kayak ikan tongkol gitu. Kalau ikan air tawar tuh kadang gimana ya, yang makan cuma aku, jadi kayak nggak semangat gitu loh. Kalau misal aku masak menu favorit aku yang suami aku nggak doyan tuh, biasanya aku kayak keluar tenaga double karena harus masak 2 kali gitu kan teman-teman. Ada yang senasib juga nggak sih kayak gini, kayak beda beda selera makan gitu sama suaminya. Aku voice over video ini di siang hari setelah zuhur, rasanya tuh kayak antara ngantuk, lemes, suaranya mau habis. Kenapa ya orang kalau awal-awal puasa tuh suaranya agak serak gitu? Apakah karena dehidrasi juga?
Terus ini tuh si daun ubi atau daun ketelanya aku potong-potong atau aku siangin ya, pakai gunting aja biar kukunya nggak hitam. Ini berhubung karena satu ikat banyak banget, gede banget, jadi aku bagi menjadi 2 food container. Jadi biasanya tuh aku masak 2 kali gitu. Aku tuh suka daun ini karena rasanya tuh khas, kayak direbus aja gitu ya, dicoel sambal itu enak banget, ditumis juga enak. Daripada sayur kangkung, aku lebih milih daun ubi sih, daun ubi atau daun ketela. Oke, ini udah sebagian aku siangin, tapi karena banyak banget, nanti tuh jadi kayak 2 food container gitu. Nah, karena puasa itu kan energinya terbatas ya teman-teman, makanya tuh aku food prep-nya nggak terlalu banyak, nggak seminggu ya. Kalau yang minggu kemarin kan buat seminggu, karena tuh kalau kebanyakan nanti aku kayak yang bad mood sendiri, kecapean. Tapi alhamdulillah meskipun aku belanjanya di Mang Sayur, meskipun aku food prepnya itu nggak seminggu sekali ya, bisa 3 hari atau 4 hari sekali, tapi tuh menurut aku budgetnya masih aman banget dari budget yang dianggarkan, karena ya kayak gini, kalau Mang Sayur di tempat aku tuh kayak menurut aku tuh ekonomis, nggak tahu kenapa, karena mungkin aku tuh memang butuhnya sedikit-sedikit gitu ya teman-teman, jadinya sesuai banget dengan packaging yang ada di Mang Sayur. Terus hari ini tuh aku nggak beli buah karena tuh tadi Mang Sayur cuma bawa buahnya pisang kepok gitu ya. Kalau pisang kepok gitu kan cuma buat kayak diolah, entah bikin kolak, entah bikin pisang goreng, jadi nggak bisa dimakan buah gitu. Oke, akhirnya ini aku selesai juga nyiangin daun ubinya. Untung nggak beli sayur banyak-banyak, karena kalau kebanyakan nanti aku kecapean, bukan kecapean, kelamaan pas nyiangin sayurnya. Aku cuma beli 3 jenis sayur, timun sayur bukan sih, lalapan ya. Daun ketela sama labu siam, karena di kulkas masih ada kacang panjang, masih ada kol juga. Oke, ini aku mulai tutup food containernya karena mau langsung aku simpen dalam kulkas. Aku tuh nanti juga mau ungkep ayam teman-teman, karena udah lama nggak ungkep ayam. Ini diberesin semua, rasanya tenang banget kalau udah food prep, meskipun ini tuh stokannya cuma untuk 3 harian. Kayak aduh lega banget. Kemarin-kemarin tuh kayak aduh belum food prep nih, bahan-bahan di kulkas tinggal sisa-sisaan, harus bener-bener kayak bisa memvariasikan menu supaya tidak bosan dan menunya itu bisa lebih bervariasi. Dan ini saatnya aku masukin semua food prepan aku ke dalam lemari es. Untuk di freezer tuh masih ada stokan risoles. Udah sempet aku goreng beberapa kali sih. Terus nuggetnya tinggal sekali masak. Masih ada kulit ayam, masih ada kulit dimsum, ada candil juga, ada perkedel. Pokoknya masih alhamdulillah lumayan lah. Kalau di kulkas bagian bawah stok buahnya nggak ada, tinggal lemon aja. Terus ini si cabenya mau aku satuin karena biar menghemat tempat penyimpanan. Terus itu tuh masih ada tempe ya, tempe tahu tuh masih ada, makanya hari ini aku nggak beli tempe tahu. Karena biar dimasak dulu nih yang stokan lama. Daun bawang juga masih ada sedikit, terus kol juga masih ada, jadinya masih cukup lah untuk 3 hari ke depan, 3 hari atau 2 hari, 3 hari sih biasanya. Nah ini selai nastarnya mau aku keluarin sebentar, mau aku tata dulu supaya muat semuanya. Teman-teman, bulan puasa ini udah pada food prep apa belum? Aku berarti ini udah food prep lagi ya. Kadang tuh lemes ya kalau harus yang seperti biasanya. Ini tuh sebenarnya aku lagi ada banyak kerjaan juga lumayan, jadinya tuh kayak rada kepikiran sana sini, makanya tuh kayak energinya berasa banyak yang keluar. Aku tuh kebiasaan gitu ya teman-teman, kalau punya pekerjaan kadang tuh belum dilakukan atau belum dilakuin tuh kalau udah dipikirin kayak udah menyedot setengah energi yang aku punya, jadinya tuh kayak ya elah belum dilakuin udah capek duluan gitu. Makanya tuh sekarang fokus gitu ke ibu rumah tangga, tugas sebagai ibu rumah tangga aja. Udah food prepnya selesai, ini lanjut buat ungkep ayam. Berhubung ayamnya itu aku cuma beli sedikit, gak nyampe berkilo-kilo, jadi aku ungkepnya pakai bumbu marinasi aja, aku tambahin daun salam juga. Terus udah deh tinggal dimasukin ayamnya, terus direbus kurang lebih sekitar 15-20 menit, karena ini kan cuma sedikit ya, beberapa potong aja. Kayaknya sampai di sini dulu ya teman-teman video aku hari ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu di next video. Assalamualaikum, bye.